Tindakan hukum pidana. Yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al-Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Mahfud MD ungkap dugaan pidana terkait Ponpes Al-Zaitun. Di NII itu ada strategi sembunyi di tempat terang. Itu orang-orang tua kita ngajarkan begitu. Nah, ini juga dilakukan oleh Panji Gumilang, ya. Dia sekarang bersembunyi di tempat terang. Dia bikin yayasan yatim di semua tempat. Contohnya ada Geria Yatim Syariah Mandiri, ada Peduli Tali Bangsa, ada Dulur Salembur. Itu yang sama sekali nggak diketahui itu oleh intelijen, oleh polisi, oleh Kementerian Sosial, atau yang lain-lain, oleh masyarakat sekalipun. Masyarakat ini nyumbang setiap hari, ya. Itu orang-orangnya mungkin 1.000 orang lebih sehari beredar itu. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi, dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana, yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi. Jadi intinya saya datang ke sini melapor, laporannya sudah diterima, setelahnya Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Zaman sekarang, ini di zaman maupun pemilu, itu sumber suara, sehingga bisa saja ada yang memanfaatkan atas nama untuk mendapatkan suara, kan bisa saja itu dimanfaatkan. Jadi semoga tindak pidananya ditemukan, administrasi ditemukan, sehingga bisa ditindaklanjuti, tidak malah dimanfaatkan untuk dimanfaatkan dalam tahun-tahun politik ini. Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Akan diumumkan secara resmi dalam waktu tidak terlalu lama. Pasal-pasal apa yang akan dikenakan. Tapi tadi Pak Gubernur sudah memberi isyarat kepada kita, kira-kira kesimpulannya sama dengan apa yang menjadi pandangan publik. Jadi memang dia lagi punya peluang, merasa punya peluang gitu untuk bikin macam-macam ini. Makanya saya senang sekali tadi komentar dari atau pendapat Menko Polhukam setelah dapat perintah dari Wakil Presiden untuk ini segera ditindaklanjuti. Kalau tidak akan bikin keresahan terus. Dan saya tanya teman-teman di lapangan itu akan bikin demo berjilid-jilid gitu kalau ini nggak terus ditangani. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap 3 masalah yang diduga terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat, salah satunya soal dugaan pidana. Mahfud mengaku baru mendapat laporan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait investigasi di pesantren dan laporan yang masuk ke Kemenko Polhukam. Ada dugaan kuat telah terjadinya 3 masalah. Pertama, terjadi tindak pidana, kata Mahfud saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam Sabtu 24 Juni. Mahfud mengklaim dugaan tindak pidana sangat jelas. Unsur-unsur tidak pidana ini juga sudah diidentifikasi dan proses selanjutnya adalah pemanggilan pihak terkait untuk dimintai klarifikasi. Mahfud tak menjelaskan lebih rinci tindakan pidana yang dimaksud. Mahfud lantas menjelaskan masalah kedua terkait masalah administrasi yang memastikan Yayasan Pendidikan Islam yang menaungi Al-Zaitun akan dikenai sanksi. Ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi terhadap YPI yang mengelola Pondok Pesantren Al-Zaitun dan madrasah yang dikelola, ujarnya. Namun kata Mahfud, tindakan administrasi itu tetap mengutamakan hak dan kepentingan murid yang belajar di sekolah tersebut. Pemerintah akan menyiapkan langkah untuk mereka terlebih dahulu jika tindakan hukum administrasi betul-betul ditempuh. Masalah selanjutnya menyangkut Al-Zaitun adalah soal keamanan. Mahfud mengatakan Ridwan Kamil dan pihak berwenang, tidak Jawa Barat, akan menangani masalah tersebut. Tindakan ketiga menjaga kondisivitas, menjaga ketertiban sosial dan keamanan, ucap Mahfud. Pesantren Al-Zaitun menjadi sorotan lantaran diduga mengajarkan ajaran menyimpang. Pesantren ini terus menjadi pembicaraan sejak beredar video sholat Id campur antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, pimpinan Ponpes Panji Gumilang sempat menyanyikan lagu Heaven No Salam Alaikum dalam beberapa pemberitaan
Panji juga mengisyaratkan membolehkan santri putri menjadi khotib sholat Jumat. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang telah bertemu dengan tim investigasi gabungan bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung State Bandung Jumat 23 Juni kemarin. Tak banyak kata yang diucapkan Panji Gumilang saat keluar dari ruang rapat. Meski diberondong sejumlah pertanyaan wartawan, pimpinan Ponpes Al Zaitun itu hanya melambaikan tangan dan mengucapkan sejumlah kalimat normatif. Semuanya sudah selesai, kata Panji Gumilang. Di sisi lain, Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila Ihsan Tanjung melaporkan Panji Gumilang terkait kasus dugaan penistaan agama ke Mabes Polri. Ihsan mengatakan pelaporan tersebut sengaja dilakukan pihaknya lantaran beberapa pernyataan Panji dinilai telah masuk dalam kategori penistaan agama. Jadi hari ini kami datang ke Bareskrim untuk menyampaikan laporan polisi karena kami tidak mau ini terus-terusan menjadi polemik, ujarnya kepada wartawan di Mabes Polri Jumat 23 Juni.